Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara ibu-ibunya yang tak dengar ini ya Pak. Ada satu pantun tuh ibu-ibu ini. Ya, sungguh indah si bintang malam, jadi hiasan di langit yang tinggi. Kalau ibu-ibu tak semangat jawab salam, nanti saya doakan bapak di rumah kawin lagi. Ya Bu, jawablah salam Bu, semangat ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan agak semangat dia Pak ya. Ini kawat bukan sembarang kawat Bu, ini kawat-kawat pengikat seng. Ini ustadz tak sembarang ustadz Bu, ini ustadz orangnya agak ganteng ya. Entah betul Pak, entah enggak, saya pun tak tahu. Cuman ada sambungannya lagi Bu ya, kuntilanak naik sepeda jatuh ke lumpur. Ibu-ibu jangan lama-lama nengokin saya, takutnya nanti malam nggak bisa tidur. Bukan ingat sama saya Pak, ingat sama kuntilanaknya ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita muliakan dan yang sama kita hormati Bapak Ketua Yayasan, hormat yang sama tentu kita tujukan pula kepada Bapak Rektor Universitas Medan Area, Bapak Profesor Dr. Dadan Amran ya Pak, Ramdan ya, Dadan Ramdan. Yang mudah-mudahan beliau senantiasa Allah berikan kesehatan dan kekuatan sehingga tetap dapat memimpin kampus yang kita cintai ini sehingga kedepannya lebih luar biasa lagi. Kemudian Bapak Ibu Wakil Rektor, para dekan, wakil dekan, Bapak Ibu dosen, para pegawai dan staf serta seluruh sivitas akademika Universitas Medan Area yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari bersama kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita semua, bahwa pagi hari ini kita masih dapat berkumpul di rumah Allah yang mulia ini dalam pelaksanaan rangkaian acara yang sangat mulia juga, yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok tauladan yang tentunya senantiasa menjadi uswatun hasanah dalam kehidupan kita, yang menjadi panutan dalam kita berkegiatan, baik itu sebagai manusia dalam hubungan berkeluarga, bertetangga, ataupun mungkin kepada sesama para dosen atau mungkin sivitas akademika. Dan mudah-mudahan akhlak dan perilaku beliau senantiasa dapat kita contoh dan dapat pula kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengawali tausiah maulid ini, mari sama kita hadiahkan mahar kerinduan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para masyayikh, para ulama kita yang telah mendahului kita, para guru kita, para pejuang kita, wabil khusus para pendahulu yang ada di sivitas akademika Universitas Medan Area ini. Ala hazihin niyatina kiramil Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah peristiwa besar yang sangat luar biasa yang dialami oleh seorang ibu yang bernama Siti Aminah. Muhammad adalah anak yang dilahirkan dari sepasang manusia yang mulia. Ketika ayahnya Abdullah pulang dari sebuah perjalanan, maka beliau pun menghadap kepada ayahnya. Lalu ayahnya memutuskan untuk menikahkan Abdullah. Kenapa tiba-tiba ayahnya Abdul Muthalib memiliki cita-cita untuk menikahkan anaknya? Ternyata beberapa malam yang lalu Abdul Muthalib bermimpi, dan dalam mimpinya ada sebatang pohon yang tumbuh di dalam rumahnya, yang kemudian pohon itu menaungi sebagian rumahnya, tapi tidak menaungi sebahagiannya lagi. Maka Abdul Muthalib pada siang itu juga datang berkunjung ke rumah seorang takbir mimpi. Maka beliau bertanya kepada pentakbir mimpi, "Duhai tuanku, tadi malam saya bermimpi, saya melihat ada pohon yang tumbuh di rumahku, tetapi hanya menaungi sebagian saja dan tidak menaungi rumahku sebagian yang lain." Maka pentakbir mimpi mencoba untuk menafsirkan mimpi yang dialami oleh Abdul Muthalib. Dia bilang, "Duhai tuanku, mimpi tuan itu bermakna bahwa dari keluarga tuanku Abdul Muthalib akan lahir seorang pemimpin besar yang luar biasa. Tetapi kepemimpinannya tidak akan sempurna kalau dia tidak dinikahkan dengan seorang hamba, seorang anak yang juga memiliki akhlak yang mulia. Maka cobalah tuanku pergi ke rumahnya Tuan Wahab." Jadi Aminah ini Bapak Ibu anaknya Wahab, Aminah bintu Wahab. Maka beliau pun datang ke rumah Wahab, kemudian bertanya, apakah saudaranya Wahab ini memiliki anak perempuan? Gayung bersambut Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata di rumahnya ada seorang gadis yang luar biasa yang selalu menjaga amanah dan rahasia-rahasia orang tuanya. Maka disebutlah dia dengan gelar Aminah. Jadi bu, cowok ganteng dijodohkan dengan cewek cantik. Jadilah Bapak Ibu, menikahlah Abdullah dengan Siti Aminah. Tetapi malang nasib Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, baru saja pengantin baru, Aminah pun ditinggalkan oleh Abdullah untuk berdagang sebagaimana biasa beliau melakukan kesehariannya. Dek, abang mohon izin, walaupun kita pengantin baru, tentu enggaklah pula pengantin baru saja selamanya. Abang juga harus bertugas. Mohon izin, abang akan berangkat untuk berdagang bersama kabilah-kabilah lain. Maka Abdullah pun melakukan perjalanan. Namun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malang nasib kepada Aminah, abang dan suami yang ditunggu-tunggu kepulangannya tidak juga kunjung balik ke rumah, disebabkan Abdullah ternyata meninggal di perjalanan. Kalaulah ibu begitu bu, sedih tidak bu? Sedih bu? Ya, baru menikah berapa bulan ditinggal sama suami, meninggal pula beliau bu. Ya, padahal pada waktu itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Aminah sedang mengandung anaknya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedihnya luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Namun kesedihan itu diobati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya para nabi, para malaikat yang bergantian berkunjung kepada Aminah untuk menghibur,
memberikan kabar sukacita bahwa anak yang dikandungnya itu adalah kekasih pemilik alam semesta, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau dulu Nabi Isa ketika dikandung oleh ibundanya Maryam dijaga oleh Allah, senantiasa diberikan makanan yang enak dan lezat, maka tentu apalah lagi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ibunya. Penjagaannya ekstra ketat, pelayanannya sungguh luar biasa, sehingga kesedihan yang sebelumnya menyelimuti oleh Aminah itu bisa hilang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka tatkala kelahiran Nabi, Aminah melihat dua sosok perempuan, dan inilah Bapak Ibu sosok yang membantu Aminah untuk melahirkan Muhammad. Siapa itu, Bu? Asia. Ya, kemudian Maryam. Asia itu adalah wanita yang beriman kepada Allah pada masa Fir'aun. Kemudian Maryam adalah ibundanya Nabi Isa. Kedua bidan inilah, Bu, yang menolong persalinan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dirasakan Aminah sungguh luar biasa. Begitu Muhammad beliau keluarkan, maka nampak cahaya yang luar biasa menyelimuti alam semesta. Api-api Tuhan Majusi dipadamkan oleh Allah dengan cahaya itu. Patung-patung berhala yang ada di seputaran Ka'bah berjatuhan karena kelahiran sosok yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, peringatan Maulid nih Pak, Bu, ibarat memperingati hari ulang tahunnya nih, Bu. Bu, Ibu pernah merayakan ulang tahun, Bu? Pernah, ya Bu. Apalagi sekarang Pak sudah musim, ada Facebook yang mengingatkan ya bahwa si Polan tanggal sekian itu ulang tahun. Kadangkala Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita juga berkawan dengan mahasiswa kita, tiba-tiba di kelas dikasih kejutan, ada kue bolu, ada pula lilin yang sudah dipasang di atasnya. Mereka pun tepuk tangan datang dengan kedatangan kita dengan mengucapkan lagu "Selamat ulang tahun kami ucapkan." Betul, Bu? Ya, Bu? Ya, Pak. Ya, kalau bapak-bapak jarang nih ulang tahun, ibu-ibu biasanya ya, Pak. Ya, Bu. Kalau ada anak bayi yang baru berumur 1 tahun, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka dibuatlah seremonial perayaannya, peringatan 1 tahun si anak. Ya, ini namanya Iwan Nasution. Nah, inilah ulang tahunmu ya. Ya, Bu, 1 tahun, maka lilinnya 1. Tiup lilinnya. Padahal si anak belum pandai ngembus-ngembus, Pak. Ya, belum pandai dia. Umur 2 tahun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka ulang tahun yang kedua itu lilinnya jadi 2. Selamat ulang tahun kami ucapkan, tiup lilinnya. Anak itu pun Bu senang bukan main. Maka bayangkan ibu bapak yang dimuliakan Allah, kalau seandainya yang ulang tahun itu nenek-nenek atau kakek-kakek yang sudah berumur 68 tahun, Bu. Ya, Bu. Ya, begitu dibeli kue ulang tahunnya, disusun pula lilinnya 68 biji. Saking semangatnya anak dan cucunya, selamat ulang tahun untuk nenek kami. Tiup lilinnya, Nek, tiup lilinnya. Saking bahagia dan sukacitanya si nenek, dengan penuh semangat Bapak Ibu, dia pun mengambil napas dalam-dalam. Belum habis lilinnya mati semua, nenek tuh mati duluan takutnya, Bu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka banyak orang yang berikhtilaf mengenai bagaimana hukum perayaan Maulid atau hari kelahiran Bapak Ibu. Di dalam satu riwayat Rasulullah menyampaikan kenapa beliau senantiasa puasa pada hari Senin. Salah satunya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beliau berkata, karena pada hari Senin adalah hari kelahiranku dan sebagai bentuk syukurku kepada Allah, maka Rasulullah berpuasa.
Kita beda ya Pak. Kalau sudah ulang tahun Ustadz Iwan ulang tahun hari ini, yuk di mana makan-makannya, ya Bu? Ya Bu? Ya, Ibu baju baru awak tengok nih, Bu, kapan makan-makannya? Ibu lagi sidang, sudah selesai promosi doktor, kapan makan-makannya? Itulah bedanya kita Bu dengan Nabi. Ya, itulah bedanya Bapak Ibu, kita ini manusia biasa dengan Nabi manusia pilihan. Kalau kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sedikit-sedikit makan, sedangkan Nabi Bapak Ibu makannya sedikit. Ya, makannya sedikit. Kita terbalik, sedikit-sedikit makan-makan. Ya Bu. Kalau Nabi itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidurnya sedikit. Kalau kita Bapak Ibu sedikit-sedikit bawaannya mau tidur saja. Itulah bedanya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa gunanya memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Salah satunya adalah untuk mengingat, mengenang kembali sejarah kehidupan, sejarah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak begini Bapak Ibu, anak-anak kita tak teringat. Bu, di rumah tentu anak-anak ibu ada juga yang main HP, anak bapak ada yang main gadget ya Bapak Ibu. Mana yang lebih sering dia tonton Bapak Ibu? Lagu-lagu joget-joget atau kisah Muhammad? Ya Bu. Ya, sangat sedikit yang membaca tentang kisah Muhammad. Maka kalaulah bukan seperti ini kita buat peringatan Maulid Nabi, kapan lagi Bapak Ibu anak cucu kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangan-jangan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita pun sebagai orang tua kalau tak ikut acara Maulid Nabi, tidak tahu juga Bapak Ibu bagaimana kisah perjalanan dan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu wajar kalau Rasul mengkhawatirkan 3 hal Bapak Ibu. Sayati zamanun ala ummati la yabqa minal Islam illa ismuhu. Kata Rasul, suatu saat nanti akan datang suatu zaman di mana pada waktu itu Islam ini hanya tinggal namanya saja Bapak Ibu. Betapa kita bangga dengan Islam, betapa kita bersyukur kepada Allah sudah mendapat hidayah Bapak Ibu semestinya. Tetapi berapa banyak pula di antara umat Islam yang mengkufuri hal itu. Islamnya hanya Islam KTP. Ya Bu. Ya, itu kan dulunya Pak Ustadz Islamnya bagus. Sekarang tak bagus lagi Islam Pak Ustadz. Siapa yang bilang? Ustadz boleh lihat begitu mata terbuka di pagi hari. Cobalah lihat, buka televisi Bapak Ibu. Berita pagi, ya telah terjadi perampokan, telah terjadi pencurian, telah terjadi pencabulan dan segala macam. Pelakunya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah tidak lain, tidak bukan adalah orang Islam. Betul Pak? Ya. Jangankan pelaku pembunuhan Bapak Ibu, begal di tengah jalan, maaf kita datang ke masjid dengan tujuan ibadah, bawa sendal baru, begitu mau pulang sendalnya hilang. Siapa Bapak Ibu kira-kira yang ngambil? Ya Bu, kalau bukan kita sama kita juga orang Islam. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kesimpulan yang demikian tentu tidak adil. Tidak benar Bapak Ibu. Kalau kita lihat di Indonesia, ya sebagaimana yang disampaikan moderator tadi, dengan jumlah yang begitu banyak, bahkan Islam terbesar di dunia adalah di Indonesia. Tapi cobalah Bapak Ibu, jangan pernah menilai Islam itu dari sisi subjektivitasnya. Maka kita lihatlah bagaimana Islam yang ada di Indonesia. Betul ada yang merampok, yang merampok adalah umat Islam. Betul ada yang membunuh, dan yang melakukan pembunuhan adalah orang Islam. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pernahkah kita menilai Islam itu dari sisi substansi ajarannya?
Betapa bahwa Islam itu mengajarkan rahmatan lil alamin, bahwa Islam harus menjadi rahmat di tengah-tengah sekalian alam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu Bapak Ibu adalah agama yang nilai ajarannya paling tinggi, dan tidak akan ada agama manapun yang mengalahkan atau menyaingi ketinggiannya. Bu, Ibu mau tidur, ada nggak doanya, Bu? Ya, Bu? Ya. Bangun tidur Bapak, ada doanya, Pak. Ya. Mau makan ada doanya. Selesai makan ada doanya. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mohon maaf, urusan masuk toilet, keluar toilet pun tetap ada doanya. Cuman jangan salah doa, Pak. Ya, takutnya menjelang malam doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Begitu masuk WC doanya bismika Allahumma ahya wa amut. Kecarian si anak, di mananya nenek, kok nggak ketemu-ketemu. Ya, rupanya ketiduran di dalam WC akibat salah baca doa. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kalaulah kita lihat Islam dari sisi substansi ajarannya, maka kita akan mengenal Islam yang rahmatan lil alamin, membawa kedamaian bagi seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Yang kedua Bapak Ibu, Rasul bilang begini, wa sayati zamanun ala ummati la yabqa minal Qur'an illa rasmuhu. Suatu saat nanti kalian akan bertemu dengan satu zaman di mana pada waktu itu Al-Quran hanya tinggal tulisannya saja, Bapak Ibu. Banyak di antara kita yang punya Quran, bahkan Al-Quran dari model yang paling kecil sampai yang paling besar. Terjemahan bahasa Indonesia sampai ada yang terjemahan bahasa Inggris, bahkan dilengkapi dengan nahwu sorobnya, Bapak Ibu. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah membaca Quran hari ini? Kalau dulu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita masih ingat zaman-zaman kita masih kecil, anak-anak, suasana di kampung begitu syahdu. Menjelang salat maghrib, kita sudah mandi, kita sudah bersiap untuk ke masjid. Ngapain Bapak Ibu? Ngaji. Betul ya Bu? Ngaji. Ya, namanya di kampung Bapak Ibu, alunannya pun beda-beda. Saya kok kalau ngaji nih Pak Bu, teringat saya Pak Rizky. Ya, ini kawan saya, senior saya yang cukup multi talenta sebetulnya. Ya, dulu saya pikir Pak beliau ini cuman penyanyi dangdut, rupanya kori juga. Ya, saya pikir cuman ya berkawan-kawan, rupanya beliau ustadz juga. Belakangan awak dokter, beliau pun siap juga. Oh, kuliah juga ya Bang Rizky nih. Ya, muncul di berita online, tuh anak tukang tempel ban jadi dokter. Oh ya pula. Kalau saya lain Pak, saya anak tukang jahit. Ya, tukang jahit pakaian ayah saya. Cuman tak masuk berita Bang Rizky ya. Itu bedanya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau dulu Bapak Ibu sehabis maghrib kita sudah berada di masjid dengan kawan-kawan, mengaji dengan guru ngaji kita, dengan berbagai macam variasi mengeja, alif date a, alif bawai, alif dopan u, a i u. Ibu dulu gitu nggak Bu? Sama ya Bu, ya. Badate ba bawah bi badopan bu babi bu. Ya, kalau tanwin macam mana Bapak Ibu? Alif da, ya, alif dua di atas an, alif dua di bawah in, alif dua di depan on, an in un. Cuman ada kawan saya Pak dari Tanjung Bali, katanya lain Ustaz. Waktu Wa'udin ngajari kami ngaji begini. Ya, apa kata Wa'udin? Badua-dua di atas ban, badua-dua di bawah bin, badua-dua di depan bun, ban bin bun. Ada pula anak yang nyeletuk, apanya pula Wa'udin nih? Ya, kita masih anak-anak diajari pula badua-dua di atas ban, kata dia. Padahal cara mengajinya nih Bu, Pak. Ya, kalau orang Jawa alif patah a, alif kasra i, alif dhamma u, a i u, macam ragam cara ngejanya Bapak Ibu, tapi tetap itu juga bacaannya.
Enak Bapak Ibu, suasananya begitu syahdu. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat hari ini Bapak Ibu, kita tak tahu lagi bagaimana nasib anak-anak kita ke depan. Pemerintah sudah mulai menggalakkan maghrib mengaji, tapi belum rata Bapak Ibu di setiap masjid. Kita takut Bapak Ibu 10-20 tahun lagi betul apa yang disebut oleh Rasul, bahwa Al-Quran hanya tinggal tulisannya saja. Anak-anak kita Bapak Ibu, kita khawatirkan tak kenal lagi dengan Al-Quran, tak bisa baca Al-Quran. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Inilah kadang Bapak Ibu kalau kita jadi imam sholat, tuduh-tuduhan Pak, siapa yang mau jadi imam? Ya, kebetulan pula di sebelah kita Pak Kepling, udahlah Pak Keplah imam, ya. Oh janganlah, ya. Saya begini-gini tak begitu paten saya imam. Bapak ajalah. Saya tengok potongannya potongan ustad, katanya pula Pak. Ya Bu, kadang begitu Pak. Ya, tuduh-tuduhan. Inilah yang kita takutkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apa yang disebut oleh Rasul? Suatu saat nanti bahkan kamu akan ketemu dengan satu zaman di mana pada waktu itu masjid banyak dibangun, direnovasi dengan megah, tetapi sangat jauh dari jamaah. Sedikit jamaahnya Pak. Ya, selama ini wak lokot lah yang azan, wak lokot pula yang qomat, wak lokot pula yang imam, wak lokot pula yang jadi makmum Pak. Ya, kalau dalam dunia sepak bola Bapak Ibu, dialah penyerang, dialah pula penjaga gawang, dia pula backnya Pak. Ya, ini kan tak bisa begini Bapak Ibu kalau tak bagi formasi. Ya, tapi begitulah Bapak Ibu kenyataannya. Kenyataannya Pak begitu. Ya, di masjid kami Pak begitu. Ya, kalau kami imam yang 3 orang tak datang, bisa menunggu orang itu Pak. Sampai 20 menit ditunggunya Pak. Ya, supaya imamnya datang, ya, ya, supaya imamnya datang. Padahal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ukuran yang paling kecil itu adalah kita bisa menjadi imam. Itulah pengetahuan kita tentang agama dan ya standar kita bisa mengaji atau tidak. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di suatu malam, tepatnya malam Jumat, sholat maghrib ini Pak, tidak ada yang bisa jadi imam. Wa Udin yang selama ini jadi imam tiba-tiba sakit Pak, sudah seminggu tidak pulang dari rumah sakit. Si Polan melihat ke kanan, yang kanan melihat ke kiri, bapaklah dan bapaklah. Malam tu Bapak Ibu, bertepatan adalah seorang anak muda yang kebetulan lewat dan singgah untuk sholat, dan dengan monek alias modal nekat, dia pun maju Pak ngambil posisi. Sob, rapatkan, luruskan. Allahu Akbar. Dia pun ngangkat takbir, ditanda mulainya sholat Bapak Ibu. Begitu dia baca Fatihah, maka jamaah terpukau. Bismillahirrahmanirrahim. Ini macam di Mekah tuh ini, kata yang di belakang. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Sampailah selesai baca Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dengan semangatnya Bu, Pak jamaah menyambutnya. Ini imam luar biasa. Begitu beliau membacakan surah setelah Fatihah, beliau pun Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Hafal ayat ini Bu? Pak, wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abiduna ma a'bud wala antum
wala antum. Makin lama Bapak Ibu makin hilang suara si imam. Rupanya dia bingung, apa ujung ayat nih? Udah keliling-keliling Bapak Ibu, apa ayat tak ingat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah gunanya Bapak Ibu kita belajar fikih, belajar agama. Paling tidak ketika sholat kita tahu Bapak Ibu bagaimana jadi imam yang baik dan bagaimana jadi makmum yang baik. Makanya Bapak Ibu dalam sholat berjamaah juga imam tak boleh sembarangan orang. Kalau dalam ilmu fikih para ulama mengatakan syarat imam apa saja? Yang pertama a'lamuhum, ilmunya harus cukup Bapak Ibu. Paling tidak ilmu tentang salat. Ya. Siapa lagi? Absahuhum, yang paling fasih, ilmunya cukup, fasih bacaannya, Pak. Ya, fasih bacaannya. Nah, kalau tidak jangan coba-coba jadi imam. Makmum pun begitu Bapak Ibu. Paling tidak standarnya sama atau di bawah imam sedikit. Ya, jangan juga kita modal nekat, nggak ada ilmu, nggak ada pengetahuan, tapi berada persis di belakang imam. Apa gunanya Bapak Ibu? Seandainya imamnya salah, seandainya imamnya lupa, seandainya imamnya maaf batal wudhu, kita bisa menggantikannya. Jangan nanti Bapak Ibu imamnya sujud, tiba-tiba nggak bangkit-bangkit. Mana imamnya ini? Kok nggak bangkit? Rupanya karena berhadas, wuduknya batal, beliau meninggalkan jamaah, Pak. Awak ngintip-ngintip juga, mananya imam nih? Ya. Padahal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam kondisi yang demikian, maka kita mengambil posisi sebagai imam dan mengambil alih komando. Allahu Akbar. Ya, dan nanti ketika berdiri kalau bisa kita ke depan, ke depanlah menggantikan imam. Maka bagaimana Pak Ustadz seandainya imamnya salah baca atau lupa bacaannya? Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau seandainya gerakannya salah, maka tentu kita ucap subhanallah. Bagi laki-laki Bu, ya, kalau perempuan tepukkan tangan kanan ke sebelah kiri, ketepak, ya, ketepak. Tidak cukup juga 3 kali maksimal. Tapi jangan Ibu tepuk tangan, nanti pikirnya pula gol main bola. Ya. Tapi kalau Bapak ucapkanlah subhanallah sebelum beliau sampai pada rukun yang selanjutnya. Kalau sudah sampai pada rukun selanjutnya, ya sudahlah Bapak Ibu, lanjutkan saja. Nanti tambah dengan sujud sahwi. Tapi kalau bacaannya yang lupa atau salah, maka kita dengan lisan mengingatkannya. Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum wala antum. Jamaah yang laki-laki tak ada yang bisa mengingatkan. Untung pula lah si Jamilah ada di belakang ikut Pak. Amun maaf Bu kalau ada namanya sama dengan Bu Jamilah. Ya, aduh Bang, itu pun abang tak hafal. Sebetulnya masih ada sakit hati waktu abang tolak cinta pertamaku dulu. Cuman ini sholat Bang ku bantu juga lah dalam hatinya Pak. Ya, wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abantum wala antum. Lupa dia ujungnya, maka diingatkan dari belakang. Padahal perempuan tak boleh mengingatkan Bapak Ibu. Ya, tapi karena nggak ada yang mengingatkan, disambutnya juga lah. Wala antum, wala antum. Datang si Jamilah. Lakum kanlah bang. Oh ya pula lakumnya ujungnya. Ya, jadi dia pun ingat ujungnya lakum. Wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waladdallin. Amin. Rusaklah sholatnya Bu kalau imam dan makmumnya begini. Ini yang ditakutkan oleh Rasul Bapak Ibu.
Ya, jangan besok semangat membangun masjid, semangat membangun merenovasi masjid, tapi untuk mengisinya Bapak Ibu kita ogah-ogahan. Maka banyak ulama yang mengatakan membangun merenovasi masjid ibarat membuat keranda mayat yang ketika sudah selesai kerandanya sudah jadi Bapak Ibu, maka yang membuat pun belum tentu mau ikut masuk. Ya Bu. Ya. Tidak mau dia ikut Bapak Ibu. Begitu membangun Pak, semua ikut dari panitia. Terima kasih kepada mobil ini yang sudah berinfak di jalan Allah. Mudah-mudahan kami doakan selamat dan sehat di perjalanan. Semangat Bapak Ibu. Rupanya pula ada upahnya sekian persen. Ya, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya peringatan Maulid ini kita lakukan salah satunya untuk memberikan semangat syiar Islam. Ya Bu. Jadi tahu kita Bu kisah Rasulullah. Kita pun kembali bersemangat untuk syiar agama Islam. Kemudian sepulang dari acara Maulidan ini, tentu kita memiliki visi dan misi yang sama, yaitu bagaimana mengimplementasikan sikap, sifat, kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidup dan kehidupan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke kisah Rasulullah Bapak Ibu. Ketika Rasul dilahirkan oleh ibunya, maka pada hari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, datanglah Suaibatul Aslamiyah. Beliau adalah budak pamannya Rasul, yaitu Abu Lahab. Beliau melihat Muhammad yang begitu mungil dan lucu. Beliau melihat Muhammad yang begitu menggoda. Sebagai anak bayi Bapak Ibu, comel Pak, lucu, imut, menggemaskan Muhammad tuh Bapak Ibu. Maka Suaibah pun menggendongnya. Lantas Muhammad menangis karena lapar. Suaibah pun menyusukannya. Ya Bu, maka inilah yang disebut ibu susu pertama Rasulullah, yaitu Suaibatul Aslamiyah. Ya, begitu beliau sudah melihat Muhammad, lantas beliau pulang ke rumahnya bertemu dengan majikannya, yaitu Abu Lahab. Wahai tuanku, saya baru saja ke rumahnya Aminah. Ponakanmu sudah lahir, anaknya Abdullah sudah lahir, namanya Muhammad. Ya, jadi bagaimana? Ya, tadi di sana aku pun menyusukannya, kata Suaibatul Aslamiyah. Saking senangnya Abu Lahab Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, anak adiknya yaitu Abdullah sudah lahir, maka beliau pun memutuskan untuk membebaskan atau memerdekakan Suaibatul Aslamiyah. Jadi bayangkan Bapak Ibu, ya, baru sekali disusukannya Muhammad pun beliau mendapat keberkahan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu riwayat menyebutkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada setiap hari Senin atau malamnya Abu Lahab itu di alam kuburnya yukhaffifu anhu azabahu. Para ulama sepakat bahwa Allah Subhanahu wa taala meringankan azab kepada Abu Lahab pada setiap hari Senin karena dia juga berbahagia dengan kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru senangnya aja Bu, Suaibah merdeka. Senang Bu, bersukacita lahir Muhammad. Abu Lahab yang begitu zalim diampunkan, diringankan oleh Allah siksa-siksa di alam kuburnya. Apalagi kita Bu yang begitu mencintai dan merindukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada suatu pasar namanya pasar ibu susu. Jadi kebiasaan bangsa Arab Bapak Ibu yang dimuliakan Allah itu menyusukan anak bukan pada emaknya, tetapi orang lain yang diupahkan. Maka pada waktu itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Muhammad pun dibawa, kemudian disodorkan kepada ibu-ibu yang badannya bagus, wajahnya cantik, mohon maaf susunya pun melimpah.
Maka Muhammad, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menolak, tidak mau dia Bapak Ibu. Ya, tes ibu, ibu ini bagus ku tengok, ya kulitnya glowing, ya tubuhnya pun sehat segar, tentu banyak pula gizinya. Maka Muhammad pun dicoba kepada ibu A. Muhammad menolak Bapak Ibu. Kenapa? Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ibu pertama, ibu kedua, ibu ketiga, ibu keempat dan seterusnya yang dicoba untuk menyusukan Muhammad, memberikan Muhammad sebelah kiri susunya. Muhammad menolak. Ya, kenapa? Karena rasa kasih sayangnya tidak bisa mengalahkan kasih sayangnya kepada anak-anak kandungnya. Jadi anak kandungnya dulu Bapak Ibu di pangkunya, disusukan sampai kenyang di sebelah kanan, sisanya baru kepada Muhammad. Muhammad menolak Pak, tak mau dia. Sampailah kepada seorang ibu susu yang begitu kurus Bapak Ibu, kelihatannya agak degil, berasal dari keluarga miskin, tak meyakinkan penampilannya Bapak Ibu. Itulah, ya, siapa namanya Bapak Ibu? Halimatus Sa'diyah. Ya, jadi pasar Sa'diyah. Ini maksudnya Bapak Ibu dari Bani Sa'diyah, ya, namanya Halimah. Ya, maka Muhammad pun disodorkan kepada Halimah, dan Halimah dengan sepenuh hati dan penuh keikhlasan menyayangi Muhammad melebihi kasih sayangnya kepada anaknya. Anaknya Bu diletakkannya dulu, Muhammad diduluankannya. Muhammad pun menyusu dengan begitu semangat. Yang tadinya Suaibah begitu kurus Bapak Ibu, tetapi setelah menjadikan Muhammad sebagai anak susunya, badannya pun Bapak Ibu semakin sehat. Yang selama ini Bapak Ibu, Suaibah itu dari keluarga miskin, dia punya banyak kambing, tapi kambingnya tak bisa menghasilkan daging dan susu. Tetapi begitu dia mengambil Muhammad sebagai anak susunya, kambing-kambingnya yang selama ini kurus, badannya berisi. Yang selama ini susunya tak mau keluar, susunya melimpah. Yang selama ini Suaibah dan keluarga malah disedekahi susu oleh jiran tetangga. Alhamdulillah, dengan kehadiran Muhammad, mereka bisa membagi-bagi susu kambingnya. Luar biasa Bu. Ya, kehadiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Muhammad lagi lucu-lucunya nih Bapak Ibu, bermain-mainlah dia dengan anak Suaibah di padang. Ya, padang rumput. Keduanya menaiki seekor bigol. Ya, naik Pak macam keledai, tapi lebih besar dari keledai, lebih kecil daripada kuda. Ya, asik Bapak Ibu, main koboi-koboyan. Ya, Muhammad dengan anak Suaibah. Lalu Muhammad mengatakan, wahai saudaraku, aku ini haus, aku kelaparan. Cobalah kau datangi ibumu ke rumah, ambilkan aku barang 1-2 makanan dan air minum. Aku sungkan kepada ibumu. Lalu anak Suaibah pun, ya, anak Halimah pun datang ke rumahnya, kemudian membawakan makanan. Tetapi beliau terkejut begitu dia sampai ke padang rumput tempat dia dan Muhammad bermain. Muhammad lagi dikerjai oleh 2 sosok, ya, yang begitu besar, bersayap, bercahaya, yang membelah tubuh Muhammad. Beliau pun lari terbirit-birit menemui ayah dan ibunya. Wahai ibuku, wahai ayahku, qutila Muhammadun, Muhammad sudah dibunuh. Ya, Muhammad sudah dibunuh. Macam manalah Pak Bu, anak-anak kecil Pak melihat saudaranya dibunuh, menangis dengan sejadi-jadinya, lari sekencang-kencangnya menemui ayah dan ibunya. Wahai mak, Pak, Muhammad ada yang membunuhnya. Maka bergetar Bapak Ibu Halimah, menangis, sedih. Dipanggilnya suaminya, wahai suamiku, ayo kita lihat Muhammad. Ya, kata anak kita, Muhammad sudah dibunuh. Aduh, ini gawat kita Pak. Ya, Halimah bergetar Pak, bersedih, menangis beliau, lari, ya, menemui Muhammad. Tapi alhamdulillah, sesampainya beliau di tempat padang rumput, ya, di mana Muhammad dan anaknya bermain, beliau melihat Muhammad sedang bermain-main sebagaimana sedia kala dengan penuh senyum keceriaan.
Beliau datangi Muhammad, Muhammad, kau baik-baik saja anakku. Dia lihat dari atas sampai ke bawah, tidak ada terjadi sesuatu apapun kepada Muhammad. Betul Muhammad, kau tadi dibunuh. Memang tadi ada dua sosok yang datang. Begini kata Muhammad. Maka Halimah pun memeluk Muhammad dan mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, sepertinya Muhammad ini bukan anak-anak biasa ini. Ya, banyak sudah keajaiban, banyak sudah kejadian-kejadian aneh yang kita alami selama kita membawa Muhammad ke rumah. Maka besok ayo kita pulangkan sajalah Muhammad kepada ibunya. Besoknya Bapak Ibu diantarlah Muhammad ke rumah ibunya. Lantas Halimah pun bercerita kepada ibunya, yaitu Siti Aminah, wahai ibu Siti Aminah, ya, Muhammad kemarin mengalami kejadian luar biasa. Ada dua sosok yang membelah dadanya, tapi beliau tidak mati. Siti Aminah senyum saja Bapak Ibu. Senyum saja dia. Kenapa? Karena sejak di alam kandungan pun beliau sudah mendapat informasi, sudah dikabarkan oleh para malaikat yang datang berkunjung kepadanya bahwa Muhammad itu adalah calon pemimpin umat, akan diangkat menjadi seorang nabi akhir zaman, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah Muhammad nih Pak luar biasa Pak. Ya, kalau kita ungkap dari awal sampai beliau meninggal, tidak siap satu malaman Pak, tidak siap. Ya, kalau saya Bu, mau saya Bu sampai sore sampai malam. Takut saya ibu-ibu yang tidak tahan. Ya, sampai jam 4 pun boleh nih Pak. Di jam-jam 12 saya pulang duluan. Ya, orang Bapak melanjutkannya. Cuman kita singkat saja lah ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi yang pastinya Muhammad itu adalah anak yang istimewa, manusia pilihan. Maka suatu saat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi Muhammad ini kan Bapak Ibu pedagang juga dia ini. Ya, jadi kayak kata MC kita tadi, beliau tuh bukan hanya sukses untuk membangun keluarga. Ini kata Abang Anda tadi ya kan. Tapi juga sukses menjadi seorang politikus. Ya, sukses membawa peradaban yang luar biasa. Dan ini yang dinukilkan oleh Michael Hart dalam bukunya 100 tokoh terkemuka yang mengubah sejarah dunia. Muhammad nomor 1 Bapak Ibu. Ya. Jadi memang luar biasa. Jadi ketika beliau melakukan perjalanan perdagangan dengan pamannya Abu Thalib, ya, lantas di perjalanan beliau disambut oleh seorang pendeta, namanya pendeta Buhairah. Jadi beliau ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah seorang pendeta, rahib yang berpegang teguh mengamalkan Injil, Pak. Ya, beliau ini seorang pengamal Injil yang sangat taat. Beliau sudah menunggu kedatangan Muhammad itu berpuluh-puluh tahun Pak. Berpuluh-puluh tahun sampai dia tua. Ya, maka dia lihat tanda-tandanya apa? Dalam kitab Injil disebutkan bahwa nanti akan ada nabi akhir zaman yang dalam perjalanannya ketika dia lewat dengan pohon, maka pohon akan bersujud. Ketika dia melewati sekelompok binatang, binatang itu pun akan sujud bertasbih kepada Allah. Dan ketika beliau lewat nantinya, beliau akan senantiasa dinaungi oleh awan sehingga beliau tidak kepanasan. Maka sesampainya kabilah perdagangan yang dipimpin oleh Abu Thalib tadi sampai di kanisah gerejanya si Buhairah, ya, rahib Buhairah, maka beliau pun menyambut kedatangan mereka. Ayo, siapkan makanan dan minuman terlezat yang kita punya. Jadi kepada pelayan-pelayannya Bapak Ibu disuruh menyiapkan makanan dan minuman yang lezat-lezat. Maka Abu Thalib dan rombongan pun dipersilakan masuk untuk menikmati hidangan itu. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Buhairah merasakan ada yang tidak cocok. Ya, suasananya ini ada yang kurang. Maka beliau bertanya kepada Abu Thalib, "Wahai Tuan Abu Thalib, apakah masih ada rombongan tuan-tuan yang tidak ikut masuk?" Abu Thalib bilang begini Bapak Ibu, "Masih ada Pak, cuman masih bocah. Ya, maka tak usah ikut aja lah, kami aja mewakilinya. Beliau masih anak-anak." Mana dia?
tolong antarkan saya ke tempat dia. Maka Abu Thalib pun Bapak Ibu, ya, dengan rasa penuh penasaran, kenapa si pendeta sampai segitunya kepingin bertemu dengan Muhammad. Lantas beliau pun mengajak Buhairah untuk bertemu dengan Muhammad. Dan begitu beliau melihat sosok Muhammad, beliau memeluknya, beliau menciumnya dengan penuh keharuan. Nangis dia Bapak Ibu bertemu dengan Muhammad. Ya, wahai Abu Thalib, ini adalah sosok yang diceritakan oleh Tuhanku dalam kitab kami. Akan datang suatu akhir zaman nanti, pada akhir zaman nanti, sosok seorang manusia yang akan menjadi khatamun nabiyyin. Itulah Muhammad Bapak Ibu. Muhammad, ya, walaupun umurnya masih muda, tapi pembicaraannya bak orang dewasa Bapak Ibu. Muhammad memang masih anak-anak, tapi sikap dan sifatnya menunjukkan seorang yang sangat dewasa dan sangat matang. Kalam yang dia ucapkan Bapak Ibu bukan cakap orang sembarangan, tetapi ketika beliau berinteraksi dengan pendeta Buhairah, maka yang keluar dari lisan Muhammad adalah kalam-kalam tauhid tentang Tuhan, tentang keesaan Allah. Maka Buhairah pun semakin yakin. Lantas dia pesankan kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, segeralah bawa anak ini pulang. Ya, segeralah bawa anak ini pulang. Karena saya dengar rombongan ini akan menuju Romawi Timur. Di sana banyak orang yang juga sudah menunggu Muhammad. Kalau mereka tahu ini adalah sosok yang ditunggu itu, saya khawatir mereka akan membunuhnya. Maka Muhammad pun Bapak Ibu dibawa pulang kembali ke Mekah. Jadi Bapak Ibu yang luar biasa, ya. Jadi Muhammad itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berdagang pun dilaksanakannya, ngangon kambing pun dilaksanakannya. Jadi maksudnya begini Pak, kalau besok Bu, mana tahu anak ibu mau dilamar seorang pemuda, apa yang biasa ibu tanya sama anak muda ini Bu? Nah, apa kerjaanmu? Ya Bu, ya pekerjaanmu. Itu wajar Pak, wajar, ya, karena nasib anak awak di tangan beliau. Ya, siapa yang mau? Ya, orang tua mana yang mau anaknya nanti hidup susah? Maka ditanya bagus-bagus. Ya, nah, apa kerjaanmu? Seandainya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, datanglah tadi sosok anak muda yang mau melamar anak ibu, kerjaannya dia bilang ngangon kambing Bu. Kira-kira Bapak Ibu mau apa enggak menerimanya Bu? Bu? Ya Pak? Ya, masih dipertimbangkanlah Pak Ustadz. Kalau kambingnya 1000 ekor bisa juga lah ya Bu. Ya. Tapi inilah pekerjaan yang dilakoni oleh Muhammad sejak kecil Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Beliau sudah diajarkan oleh Allah bagaimana menaklukkan puluhan bahkan ratusan ekor kambing. Sukses dia Bu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita jadi dosen Bapak Ibu, bisa menjinakkan mahasiswa, itu biasa Pak. Tidak ada istimewanya Pak. Tidak ada. Ya, saya pernah mengajar sanawiyah. Saya pernah masuk di kelas aliyah, dan saya pernah Bapak Ibu menghadapi anak SD Pak. Ya, kalau dulu-dulu Pak sempat lagi mengajar di MDA namanya Pak, sekolah Arab. Tapi pengalaman yang saya bandingkan bagaimana sulitnya menghadapi mahasiswa, anak SMA, anak sanawiyah, anak SD dengan anak TK Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lah jauh lebih sulit menghadapi anak SD, anak TK ketimbang menghadapi mahasiswa. Betul Bu? Ya. Jadi kalau di rumah pula Bapak Ibu gaji tetap, dapatlah pula 2-3 juta sebulan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Harusnya gaji guru TK jauh lebih mahal Pak. Jauh lebih mahal Bu. Ya, ini enggak saya tanya kawan saya. Kau di mana udah sekarang? Inilah di kampung. Ngapain? Ya, sudah jadi guru TK katanya. Berapa gajimu? Saya bilang. Alah, paling 300 lah sebulan. Udahlah, kalau kau ke UMA, kalau kau pula S2 bagus, ke UMA aja melamar, jelas di sana honornya, saya bilang.
Ya, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita Pak bersyukurlah Pak di UMA ini. Saya bukan ngangkat-ngangkat Pak Rektor, enggak, tapi ini kenyataannya Pak ya. Kenyataannya. Jadi kami aja Pak dosen di negeri dibandingkan dengan di sini hampir sama Pak pendapatannya. Hampir sama. Ya, makanya kalau ada orang yang op di sana pindah pula ke sini ya ditampung saja lah Pak. Ya, karena dari sisi finansialnya sangat menjanjikan. Jadi kalau sudah nyaman Bapak Ibu, kita bersyukur, berikan yang terbaik ke tempat kita bekerja. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Muhammad itu Bapak Ibu dulunya penggembala kambing, merintis Bapak Ibu. Ya, setelah asyik menggembala kambing, beliau pun beranjak menjadi sosok remaja. Kemudian diajak pamannya untuk berdagang. Ya Bu, apa kunci sukses dagangnya Rasul? Yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Muhammad itu selalu yakin Pak sama Allah. Kita pun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam setiap keadaan, apapun yang kita hadapi, masalah apapun yang kita miliki, maka yakinlah kepada Allah bahwa Allah akan senantiasa memberikan petunjuk dan pertolongannya kepada kita. Maka dalam satu hadis qudsi Rasulullah menyampaikan, inni inda ma'azanni abdi bi. Allah mengatakan, sesungguhnya aku senantiasa dalam sangka hambaku. Itu Pak pasti Pak. Ya, kalau kita sakit, yakinlah Bapak Ibu akan sehat, maka Allah akan katakan iya sehat. Ya, Bapak Ibu mau naik pangkat, payah kali ngurus pangkat ini. Bapak Ibu harus yakin. Insya Allah ini Pak, kita urus semua, prosedur kita ikuti, administrasi kita lengkapi, bismillah, jadi itu Pak. Ya, insya Allah Bapak Ibu yakin. Muhammad itu kunci suksesnya yang pertama adalah yakin. Yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa Muhammad bisa sukses? Beliau adalah orang yang ikhlas Pak. Ya, dalam beramal, dalam kita beribadah Bapak Ibu, pondasilah ya semua amal dengan yakin. Kemudian beramallah dengan ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu Pak bukan mengharap bukan tidak mengharap pamrih, bukan. Ya. Bukan juga. Kalau seandainya Bapak Ibu kerja keras yang Bapak lakukan setimpal dengan penghasilannya, kemudian Bapak ikhlas melakukannya, itu bagian ikhlas juga itu Bapak Ibu. Jadi janganlah pula nanti kita capek kerja usaha karena label agama, karena label untuk menolong, karena labelnya adalah ini dan itu. Udahlah, enggak usah pakai honor. Ini kan ikhlas beramal. Enggak begitu juga Bapak Ibu. Ya, maka Bapak Ibu ada yang nanya sama saya, Pak Ustadz, kalau saya sholat karena takut masuk neraka, apakah itu ikhlas Bu? Pak, kalau sholat mau masuk surga, takut neraka Pak, ikhlas nggak Pak? Ya Bu, ya. Level ikhlas itu Bapak Ibu ada 3. Yang pertama levelnya mubtadi, orang awam Pak. Kalau mau beribadah, dia tanya dulu, ini ada pahalanya atau enggak? Banyak pahalanya atau sedikit? Berapa pahalanya? Dihitung Pak. Kalau sholat duha, banyak rezeki. Kalau sholat tahajud, nanti dibimbing Allah. Kalau nanti sholat istikharah, ada petunjuk. Jadi ada Bapak Ibu yang diiming-imingi, dapat pahala atau tidak. Naik satu tingkat Bapak Ibu, namanya golongan mutawasid, pertengahan. Ya, golongan pertengahan, tidak berhitung-hitung masalah pahala banyak atau sedikit, tapi yang penting saya beramal supaya saya masuk surga. Saya beramal supaya saya tak masuk neraka. Ini pun Bapak Ibu ikhlas, tapi tingkatan mutawasid. Tapi ikhlas golongan yang ketiga adalah golongan muntahi, yaitu kalangan profesional yang ketika bekerja, yang ketika beramal, maka dia tak pernah tanya ada pahala atau tidak, ada komisi atau tidak. Ya, masuk surga atau neraka tidak perlu dia Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apapun yang kulakukan lillahi ta'ala, untuk karena bagi Allah semata-mata. Jadi kita pun begitulah Pak. Ya, apapun yang kita lakukan di sini memang menjadi tugas kita
menjadi amanah dan tanggung jawab yang sudah dipercayakan kepada kita, maka tentu lakukanlah dengan penuh keikhlasan. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata kunci yang paling penting adalah istiqomah. Ya Bapak Ibu, ya, jangan kita bekerja, jangan kita beramal, jangan kita beribadah musim-musiman, Pak. Ibarat musim rambutan, kalau musimnya datang rambutan di mana-mana Bapak Ibu. Tapi kalau sudah tak musimnya, rambutan pun Pak Bu, payah mau kita cari di mana. Janganlah Bapak Ibu beramal ini ada pula mood-mutannya. Bekerja ada moodnya. Tolong Pak buatkan surat, maaf saya lagi tidak mood. Ya, ini Pak tolong bawakan ke sana. Oh, saya lagi semangat. Jangan Bapak Ibu. Ya, jangan. Jadi orang bijak bilang bahwa mencapai sebuah kesuksesan itu adalah satu hal yang sulit. Tetapi paling sulit lagi adalah untuk mempertahankan prestasi dan kesuksesan yang sudah kita capai. Maka kalau sudah beramal, sudah bekerja pada rel dan jalannya Bapak Ibu, maka kita harus punya visi dan misi untuk meningkatkannya. Setidak-tidaknya istiqomah untuk mempertahankannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita lakukan pada hari ini tentunya membawa keberkahan bagi kita semua. Kita dapat mengenang kembali bagaimana perjalanan kehidupan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai orang dan umat yang cinta kepada beliau, mari sama-sama kita memperbanyak membaca sholawat menyebut nama beliau. Man ahabba syai'an fa aksara min zikrihi. Barang siapa yang cinta terhadap sesuatu, pasti namanya banyak-banyak disebut. Yang kedua, tanda kita cinta kepada Muhammad, mari sama-sama kita jaga, memelihara dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Karena kalau kita sanggup dan mampu menjalankan sunnah-sunnah Nabi, maka niscaya kita akan menjadi teman Rasulullah di dalam surga. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kita semua yang ada di tempat ini, termasuk kepada umat Muhammad yang senantiasa merindukan dan mencintai beliau, serta senantiasa mampu untuk menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah dalam hidup dan kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kepada Allah kita bersama mohon ampun. Kepada Bapak Ibu sekalian saya mohon maaf, mana tahu dalam penyampaian saya banyak hal-hal yang tidak cocok pada tempatnya atau mungkin menyinggung hati dan perasaan Bapak Ibu, mohonlah saya dimaafkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya sebelum kita tutup tausiah ini, saya ada pantun sama Bapak dan Ibu. Kalau ada jarum yang patah, janganlah disimpan di dalam celana. Ya Bu, Pak, agawat nanti Pak. Ya, kalau ada kata ucapan saya yang salah, tolonglah janganlah disampaikan kemana-mana. Kalau ada jarum yang patah, jangan juga disimpan di dalam laci. Kalau ada ucapan dan kata saya yang salah, tolonglah jangan dilaporkan ke kantor polisi. Ya, gak susah nanti Pak urusannya. Buah semangka, buah pepaya, buah kedondong, buah kuini, buah pisang. Ya, buah apa lagi Bu? Ya, buah jambu. Itulah nama-nama buah-buahan yang ada di Indonesia. Usikum wa nafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.